Shalom, puji Tuhan saudara, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi, menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan, bahkan memperkaya jiwa kita serta membawa kesejukan buat jiwa kita. Sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami boleh lalui satu hari yang Tuhan berikan kepada kami. Biar terus Kau bawa kami untuk kami bisa menikmati setiap hari yang Tuhan beri. Berjalan bersama Tuhan, karena kami percaya keberadaan kami semua adalah karena anugerah-Mu. Biar terus kami bersyukur dan kami terus mengundang Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun langkah kami, pimpin jalan kami, biar hidup kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa ini, di mana hamba akan bacakan sebuah kisah kehidupan, biar kiranya kisah ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus.
kasih Bapa, terima kasih. Oh, ku beri syukur, Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Kaulah yang setia, Kaulah yang memelihara hidupku, ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan dengan judul Seharusnya Saya Sudah Mati. Dapatkah saya meminta satu muatan kerikil untuk menutup jalan masuk ke sini hari ini? Tanya Ken sambil mengisi truk saya dengan bensin. Tapi saya akan berangkat berlibur segera setelah makan siang, jawab saya. Itu sebabnya saya kesini untuk mengisi penuh tangki truk saya. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 10 tahun terakhir. Sebagian orang menyebut kami pengangkut sampah. Kami biasa mengangkut pasir, kerikil, kotoran, dan sejenisnya. Saya berharap kamu bisa mengantarnya sebelum pergi. Mobil-mobil selalu menimbulkan banyak debu, sehingga saya selalu bersih. Sebelum sempat menjawab, saya teringat percakapan dengan pendeta saya kemarin. Gini, katanya, masalahmu adalah kamu selalu melawan. Kamu ingin segalanya berjalan sesuai dengan keinginanmu. Anda salah, jawab saya. Dulu saya memang selalu mencoba berjalan menurut keinginan saya sampai 47 tahun. Dan semua itu hanya membawa saya ke penjara. Namun, bukankah itu sudah berlalu? Jika tidak demikian, untuk apa saya menyerahkan hidup kepada Allah 3 tahun yang lalu? Tetapi kamu masih saja tidak memberinya kesempatan untuk mengubah hatimu, Jenny. Hei, saya sedang mencoba melakukan apa yang dia inginkan. Sekalipun Anda tidak akan pernah melihat saya berlutut di altar
dan menjadi orang Kristen yang fanatik, sambil meletakkan tangannya di bahu saya. Ia membalas, "Berhati-hatilah ketika kamu mulai mencoba mendikte Allah apa yang harus dilakukannya dengan hidupmu. Kamu seperti seseorang yang sedang memegang daftar rencana dalam hidupmu. Kau mencari ruang yang kosong dalam hidupmu dan mengatur apa yang perlu Allah lakukan untukmu. Berhentilah melawan." Jenny, itu cara hidupmu yang lama. Berhentilah melawan. Ketika Ken mengetuk-ngetukkan jarinya di kap mobil menunggu jawaban saya, kata-kata pendeta itu terus terngiang dalam pikiran saya. Berhentilah melawan, Jenny. Berhentilah melawan. Mungkin ini kesempatan saya untuk membuktikan bahwa pendeta itu salah. Tanpa berpikir panjang saya menjawab Ken, "Tentu saja saya akan mengantarnya segera ke sini. Sekarang saya bisa berlibur dengan hati yang tenang. Saya gembira saat berpikir bahwa saya tak perlu kehilangan diri sendiri untuk mengerjakan tugas saleh yang akan saya lakukan." "Ada yang bisa kubantu, Jenny?" tanya Ed di tempat penggalian pasir ketika saya tiba. "Aku cuma perlu 4,5 meter kubik kerikil untuk Ken." "Kukira kau akan keluar kota hari ini," katanya. Saya tersenyum bangga. "Iya, tetapi kupikir aku bisa membantu Ken sebelum berangkat berlibur." Pasti Ed akan mengagumi sikap saya yang penuh pertimbangan seperti itu. "Naikkan trukmu ke sebelah sana dan kau akan dapatkan kerikilnya," kata Ed. "Selamat menikmati liburanmu." "Tentu saja," jawab saya dengan pasti. "Aku telah merencanakan semuanya dengan baik." "Ya, liburan ini direncanakan menurut keinginan saya." Apa yang akan dikatakan pendeta saya tentang hal itu? Namun, saya merasa Allah tidak peduli dengan rencana liburan saya. Saya menurunkan kaca jendela untuk merasakan embusan angin laut sambil mengendarai truk kembali ke pom bensin di kota kecil Cambria di pantai California. Cuaca yang cerah menambah semangat liburan saya. Permukaan air yang jernih berwarna hijau kebiruan berkilauan ditimpa sinar mentari. Ombak dengan lembut bergulung-gulung menyentuh garis pantai yang tidak rata dan berkarang. "Allah, sentuhanmu pada hatiku serupa lautan itu. Apakah aku benar-benar melawanmu?" Saya tiba di tempat Ken dan memundurkan truk internasional tahun 1974 milik saya yang dilengkapi dengan bak yang dapat dinaikkan. Kemudian saya memasang sistem hidrolik untuk menaikkan bak truk dan menuangkan kerikilnya. Pada saat mencapai kira-kira sepertiga tinggi maksimum, tiba-tiba kabelnya putus. Karena persnelingnya macet, bak truk itu pun terhenti di udara dan terkunci di dalam posisi itu. Saya mematikan mesin, melompat turun dan berjalan ke bak belakang. Saya pikir jika saya membetulkan gigi persneleng truk itu secara manual, maka sistem hidroliknya akan dapat mengangkat bak truk itu sampai maksimal. Saya menjulurkan kepala di bawah bak untuk melihat gigi-giginya. Bak truk yang penuh kerikil itu menggantung sekitar 90 cm di atas kepala saya. Tiba-tiba bak truk itu turun perlahan. Saya terjebak. Sementara mulut saya menekan kerangka truk itu, saya merasa gigi saya menembus bibir. Beban seberat 8 ton jatuh ke belakang saya, menggencet seperti gunting raksasa pada kerangka truk yang terbuat dari baja. Tak ada waktu untuk merasa takut, panik, atau bahkan berpikir untuk meloloskan diri. Saya sekarat. Saya akan kembali kepadamu Tuhan. Kalau Engkau punya rencana lain, lakukanlah sekarang juga. Ketika saya memohon doa itu dalam hati, tiba-tiba leher saya bergemeretak. Namun bunyi yang saya dengar itu ternyata bunyi tulang belakang saya yang ditegakkan.
Sedangkan saya sendiri tiba-tiba sudah berdiri 90 cm dari truk dan memandang ke tempat beberapa detik sebelum saya hampir mati tergencet. Darah menetes dari dagu saya. Rasa sakit pada bibir yang bengkak menyadarkan bahwa saya masih hidup. Ketika meraba punggung, saya merasakan kaos saya tergores di 2 tempat seperti terkena pisau cukur. Sedikit pun tak ada luka. Saya hanya merasakan kehangatan yang mengalir dari depresi yang amat sangat. Apakah malaikat telah menolong saya dari cengkraman maut, ataukah tangan Allah yang kuat telah menarik saya ke tempat saya berdiri sekarang ini? Satu-satunya hal yang saya tahu saat memandang truk itu adalah bahwa kepala saya seharusnya sudah tergencet. Seharusnya saya sudah mati. Bill, seorang teman dekat saya yang bekerja di pom bensin, keluar dari tempat duduk kemudi truk saya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku tidak tahu kau ada di bawah truk itu. Apakah kau terluka?" Saya menggumam, "Aku baik-baik saja." Bibir saya yang membengkak membuat saya sulit bicara. "Tadi kulihat baknya macet. Karena itu kupikir kau ingin hidroliknya dilepas. Maka kutekan tuas persnelingnya. Aku hanya ingin membantu." Wajahnya memerah saat ia mengakui kesalahannya dan menguatkan dugaan saya. "Hampir saja aku membunuhmu. Kau bisa mati." Tanpa tahu apa yang harus dilakukan, saya berkata, "Lebih baik kubongkar dulu kerikil ini." Bill memandang saya sekali lagi dan berlalu. Saya berbaring di bawah truk untuk membetulkan kembali gigi persneling seraya mengedip-ngedipkan mata yang terkena kotoran dan kerikil yang berjatuhan. Setelah gigi-gigi persneling itu beres, saya menyeret kaki ke tempat duduk pengemudi. Ketika hendak mengusap dagu, saya melihat lengan baju saya terkena noda darah. Saat kembali ke tempat duduk pengemudi, jantung saya terasa berdetak cepat dan bibir saya bergetar keras. Suara mesin yang dihidupkan memecah kesunyian. Seharusnya saya sudah mati. Bak truk terangkat dan menumpahkan kerikil ke jalanan. Seharusnya saya sudah mati. Kalimat itu terus terngiang di benak saya. Saya menjalankan truk ke tempat parkir, lalu duduk berdiam diri untuk beberapa saat. Kemudian saya membuka pintu dan berlutut. Hanya Allah yang tahu berapa lama saya berlutut di altar yang dihiasi rerumputan liar itu. Ya Allah, saya tak ingin melawanmu lagi. Engkau telah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tahu rencanamu jauh lebih baik dari rencana saya. Lanjutkanlah ya Tuhan, kerjakan seluruh rencanamu atas hidup saya mulai saat ini. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya-tanya dalam hati, keajaiban mana yang akan saya ceritakan lebih dahulu kepada istri saya, bahwa Allah telah menyelamatkan hidup saya, atau bahwa Dia telah mengubahkan hati saya. Satu hal yang saya tahu, satu-satunya rencana yang saya punya sekarang adalah membiarkan Allah menjalankan segala rencananya dalam hidup saya. Puji Tuhan, demikian kisahnya saudara yang ditulis oleh Bapak Jenny De Shores. Mengerikan juga ya saudara, membayangkan satu beban berat yang menimpa ya persis di atas kepala, dan hal itu sangat-sangat bisa membahayakan nyawanya. Tapi luar biasa, Allah tidak terlambat menolongnya sehingga dia bisa selamat dari kecelakaan yang tidak sengaja dilakukan oleh temannya ya ketika
alat hidrolik di truknya yang mengangkat beban itu macet. Dia sedang berusaha memperbaiki, dia turun, ya, dia mengerjakan di truknya itu. Ternyata teman yang tidak tahu bahwa dia sedang memperbaiki di situ menurunkan hidrolik yang sedang diangkat itu. Sangat mengerikan saudara ya, tapi itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau belum saatnya, memang belum waktunya, Tuhan bisa mencegah setiap kecelakaan yang bisa merenggut jiwa kita. Dan dia masih punya rencana yang indah buat Bapak Jenny the Shores ternyata ya. Ada hal-hal yang perlu Bapak Jenny rubah dalam kehidupannya untuk belajar menyerahkan kepada Tuhan dalam setiap rencana-rencana hidupnya, bukan hanya mengandalkan kemauan dan keinginannya sendiri. Biar saudara, kisah ini akan memberikan satu inspirasi buat kita untuk terus mempercayai Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita dan berserah kepada Tuhan. Biar rencana Tuhan saja yang jadi di dalam hidup kita. Mari terus mempercayai Tuhan saudara. Dia Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita, dan rencananya akan dia kerjakan dengan sempurna di dalam hidup kita. Percayalah, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun yang berusaha menghambat jalan kita untuk kita belajar berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memberi kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Terpujilah Tuhan yang sudah menyelamatkan Bapak Jenny ya. Dan biar itu juga bisa terjadi di hidup kita. Keselamatan demi keselamatan Tuhan kerjakan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan saudara. Saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari pemandangan-Mu Tuhan, tidak lepas dari setiap rencana-Mu Tuhan. Dan Engkau sanggup melepaskan kami dari bahaya sekalipun. Kalau memang ajal kami belum tiba, Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kami, menganugerahkan kehidupan seperti yang terjadi pada Bapak Jenny the Shores tadi. Tuhan, Kau menyelamatkan jiwanya dari kecelakaan yang luar biasa, mengerikan. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami terus mempercayai Tuhan, tidak khawatir akan hidup kami, karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Biar kami menghargainya, kami mengisinya dengan hal yang berguna, kami mengisinya dengan hal yang memuliakan Tuhan, dengan hal yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kisah yang sudah kami dengar hari ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara buat perhatiannya. Seperti biasa, biar kiranya bisa saudara like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Juga silahkan di-share kisah-kisah yang sudah saya bacakan, biar bisa memberkati lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat menjalani hari kita dengan sukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kisah mendatang.